Belakangan ini masih rame nama Ferry Irawan dijadikan tersangka cuma gara-gara kritik ke TNI, bukan hoax, bukan ujaran kebencian, tapi kritik yang dianggap kelewat batas. Dan ini bikin banyak orang mikir, kalau Ferry Irwandi yang namanya udah dikenal besar aja bisa kena pasal dan dicecer. Apalagi kita yang cuman rakyat biasa, bisa apa? Mungkin langsung keciduk kali. Kasus ini bukan sekedar urusan pribadi Ferry sama TNI. Ini cerita besar tentang kebebasan bicara, rasa takut rakyat, dan seberapa jauh demokrasi kita berani kasih ruang buat suara yang nyakitin telinga penguasa. Jadi kuat dugaan awal mulanya terkait video yang ditunjukkan Ferry saat diskusi di salah satu televisi nasional. Saat itu Ferry menunjukkan cuplikan video yang menggambarkan polisi menangkap perusuh dengan kartu anggota TNI. TNI nggak tinggal diam, mereka anggap apa yang dikatakan Ferry bukan lagi kritik, tapi fitnah. Ujaran yang bisa bikin kehormatan prajurit jatuh, bikin publik salah paham, bahkan merusak wibawa militer di mata rakyat. Dan kita tahu TNI bukan lembaga kecil, mereka punya sejarah panjang, punya kuasa besar, dan punya sensitivitas tinggi soal harga diri. Jadi begitu ada kritik yang dianggap kelewatan, ya pasti reaksinya langsung keras. Polisi dipanggil, proses hukum jalan, dan Ferry pun dilaporkan dengan pasal pencemaran nama baik. Buat TNI, kasus ini soal harga diri. Pihak dari jubir mereka bilang tegas, ini bukan masalah kritik, ini soal fitnah. Kritik boleh, tapi kalau udah menyerang dengan tuduhan tanpa bukti, itu lain cerita. Gua ngerti posisi ini. Bayangin lu prajurit, kerja di lapangan, bertaruh nyawa, lalu tiba-tiba institusi lu dituduh macem-macem di depan publik, tentu sakit hati. Tapi masalahnya, garis antara kritik dan fitnah itu tipis. Siapa yang punya hak menentukan mana kritik, mana fitnah? Di titik inilah publik mulai ragu. Apalagi ketika yang lu kritik adalah lembaga sebesar TNI, apakah rakyat bisa berharap ada ruang netral untuk membela diri? Di sisi lain, Ferry bilang dia cuma nyuarain pendapat. Ini kritik, bukan fitnah, dan dia merasa nggak salah. Dan Ferry nggak sendirian, banyak aktivis, organisasi masyarakat sipil, bahkan netizen biasa yang angkat suara. Mereka bilang kalau kritik aja dianggap kriminal. Besok-besok, siapapun bisa diciduk dan orang-orang mulai takut ngomong di media sosial. Coba lu bayangin, selama ini medsos jadi tempat kita bercanda, curhat, atau ngeluarin unek-unek. Tapi sekarang, update status doang bisa bikin lu dilaporin. Bikin meme bisa dianggap nyebar kebencian. Dan kalau udah nyenggol institusi segede TNI, resikonya jauh lebih berat. Ini bukan cuma kasus Ferry, tapi ini soal rasa aman. Kita buat ngomong jujur. Kasus ini nggak berhenti di meja polisi. Bahkan para politisi, pakar hukum, sampai pejabat ikut nimbrung. Yusril Eza Mahendra, ahli hukum senior, bilang harus hati-hati. Jangan sampai kasus ini bikin TNI dianggap anti kritik. Menurutnya, dalam negara demokrasi, kritik itu bagian penting. Tapi dia juga ngingetin, kritik harus proporsional. Jangan sampai jadi fitnah. DPR pun ikut komentar. Ada yang bilang kebebasan berekspresi harus dijaga. Tapi ada juga yang ingetin soal kehormatan institusi. Tarik ulurnya jelas. Di satu sisi, ada yang pengen jaga nama baik TNI. Di sisi lain, ada yang takut demokrasi makin sempit kalau rakyat gampang dikriminalisasi. Ini kayak tarik tambang, siapa yang lebih kuat, demokrasi atau militerisme. Nah, ini yang paling bikin merinding. Kasus Ferry bikin banyak orang sadar, garis batas kebebasan bicara di Indonesia makin kabur. Lu pernah nggak pengen ngomong jujur di medsos tapi tahan diri gara-gara takut salah omong? Inilah realita yang sekarang makin terasa. Undang-undang IT udah lama jadi momok. Dari kasus-kasus sebelumnya, kita tahu banyak rakyat biasa yang dilaporkan gara-gara postingan receh. Entah status Facebook, Instagram, atau komentar di grup WhatsApp. Sekarang, kasus Ferry bikin momok itu makin nyata. Karena yang disentil bukan sekedar individu atau pejabat, tapi institusi militer. Dan yang lebih bahaya, rasa takut itu bisa pelan-pelan matiin nyali rakyat buat ngomong. Demokrasi bukan lagi soal partisipasi bebas, tapi soal siapa yang berani ambil resiko. Kalau kritik terus dibungkam, kita bakal punya generasi yang terbiasa diam. Dan itu jauh lebih berbahaya daripada satu postingan pedas di medsos. Kasus ini juga jadi cermin buat pemerintah baru. Presiden Prabowo, yang notabene mantan jenderal, ada di posisi sensitif. Apakah dia bakal kasih ruang lebih buat suara rakyat?
atau justru makin menguatkan dominasi militer dalam kehidupan sipil? Masyarakat pasti ngamatin langkah-langkahnya. Karena kalau kasus kayak gini terus berulang, orang bakal bertanya, demokrasi kita ini sungguhan atau cuma seragam luar? Kasus Ferry Irwandi nunjukin satu hal penting, bahwa garis tipis antara kritik dan kriminalisasi makin kabur. Kalau suara rakyat aja dianggap ancaman, jangan-jangan demokrasi kita cuma dijadiin formalitas. Rakyat boleh milih 5 tahun sekali, tapi dilarang ngomong setiap hari, apalagi kritik. Pertaruhan ini bukan cuma soal Ferry, ini soal gua, soal elu, soal semua orang yang masih pengen jujur ngomong tanpa takut diciduk. Dan pertanyaan paling tajamnya, kalau kritik dianggap musuh, jadi siapa yang sebenarnya dilindungi oleh demokrasi? Rakyat atau kekuasaan?